Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Salsabila Istiqomah Putri dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan biografi pahlawan Pierre Tandian. Masyhuri dalam buku Pierre Tandian 1983 mengabarkan sosok pahlawan berparas tampan ini. Kapten Pierre Tandian dilahirkan di Rumah Sakit CBS RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada tanggal 21 Februari 1939. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara sekaligus putra laki-laki satu-satunya dari keluarga Dr. A.L. Tandian, seorang dokter jiwa asal Minahasa. Sang ibu berdarah Belanda Perancis yang memberinya nama lengkap Pierre Andreas Tandian. Sementara kakak Pierre Tandian bernama Mitse Fahre dan adiknya bernama Raos Widiati. Semasa kecil hidupnya berpindah-pindah mengikuti pekerjaan sang ayah. Pada masa perang gerilya, keluarga mereka membantu para pemuda dengan memberi obat-obatan secara sembunyi-sembunyi. Ia bersekolah dengan baik dan bercita-cita menjadi seorang perwira militer dengan memasuki Akademi Militer Nasional atau AMN. Keinginannya sempat ditolak keluarga yang menginginkan putra mereka untuk meneruskan jejak sang ayah. Terlebih, Pierre Tandian adalah putra satu-satunya. Namun pada akhirnya ia berhasil diterima di Akademi Militer Nasional dan mengambil jurusan teknik. Wajahnya yang tampan membuatnya dijuluki Robert Wagner dari Bumi Panorama serta dipanggil Patona oleh para seniornya di akademi. Pada tahun 1962, Pierre Tandian lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan dimulailah karirnya di dunia militer. Setelah lulus, Leda Pierre Tandian bertugas sebagai komandan peleton pada Batalion Zenit Tempur 2 Kodam 2 Bukit Barisan di Medan. Pada tahun 1963, ia berkesempatan masuk ke Sekolah Intelijen di Bogor dan kemudian menjalankan tugas intelijen di berbagai daerah. Pierre Tandian sangat menikmati aktivitasnya di garis depan, sementara kedua orang tuanya begitu khawatir dengan keselamatan putra sematawayangnya. Atas usaha orang tuanya, ia kemudian ditarik ke garis belakang dan ditugaskan sebagai ajudan Jenderal A.H. Nasution. Pierre Tandian diangkat sebagai ajudan termuda di Jenderal A.H. Nasution untuk menggantikan Kapten Manulang yang gugur dalam menjalankan tugasnya di Kongo. Jabatan itulah yang diemban Kapten Pierre Tandian dengan penuh tanggung jawab hingga akhir hayatnya. Ada lagi kisah cinta Kapten Pierre Tandian dan Rukmini. Salah satu kisah yang menarik perhatian publik adalah cerita cinta antara Kapten Pierre Tandian dan Rukmini. Kapten Pierre Tandian bertemu Rukmini di rumah orang tuanya saat hendak bertemu Pak Caimin. Hubungan antara keduanya terjalin di sela kesibukan tugas Kapten Pierre Tandian meski harus berpisah jarak. Keluarga Pierre Tandian sempat ragu kepada pilihan sang anak, terlebih karena adanya perbedaan keyakinan. Pierre Tandian lahir di keluarga Kristen sementara Rukmini menganut agama Islam. Namun melihat kesungguhan sang putra yang rela berpindah agama demi Rukmini, pada akhirnya keluarga bisa menerima pilihan sang putra dengan tangan terbuka. Demi bisa mempersunting pujaan hatinya, Pierre Tandian bahkan bekerja mengemudikan traktor di pengerjaan Jalan Silang Monas untuk menambah penghasilannya. Tak lama berselang pada tanggal 31 Juli 1965, ia menyempatkan untuk menemui keluarga Rukmini untuk melamar. Dari pertemuan itu diputuskan bahwa keduanya akan menikah pada bulan November 1965. Sayang takdir mendahului. Kapten Pierre Tandian gugur dan pernikahan yang sedianya dilangsungkan dalam beberapa hari harus kandas karena peristiwa naas tersebut. Sekian biografi pahlawan Pierre Tandian. Jika ada kata yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.